Sejak kemunculan COVID-19 sebagai pandemi, untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 secara pesat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berisikan pencegahan penularan virus COVID-19 dengan pemberlakuan protokol kesehatan 5M. Salah satunya adalah protokol kesehatan dalam penggunaan masker. Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan penggunaan masker, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, menjadi meningkat secara pesat. Meningkatnya penggunaan masker ini tentu saja memberikan dampak juga dengan meningkatnya produksi dari limbah medis masker. Berdasarkan data bulan Maret sampai dengan September 2020, penggunaan limbah medis berupa masker dan alat pelindung diri mencapai 1.662,75 ton. Di mana terjadinya peningkatan ini, Indonesia masih memiliki fasilitas pengolahan limbah bahan beracun berbahaya yang terbilang sangat terbatas. Di Bali sendiri, pada masa pandemi, terjadi sekitar 50% peningkatan limbah medis dari 60 rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali melaporkan bahwa Bali menghasilkan limbah medis sebesar 3 ton per hari selama pandemi COVID-19. Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tercatat sebanyak 800 kg sampai dengan 1 ton sampah medis yang dihasilkan sebelum pandemi dan saat pandemi berlangsung mengalami peningkatan menjadi 1 sampai dengan 1,3 ton per hari atau ditemukan sekitar 6.750.000 limbah masker sekali pakai dalam kurun waktu 1 bulan. Limbah masker yang dihasilkan tentu saja akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, khususnya lingkungan, karena adanya kandungan polipropilen yang terdapat di dalam masker membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dengan baik. Limbah masker yang tidak terurai dengan baik akan menimbulkan penumpukan sampah yang tentunya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit seperti masker, gaun medis sekali pakai atau hazmat, sarung tangan medis, alat pelindung kepala, sepatu dan mata, face shield, gaun medis guna ulang merupakan jenis limbah 3B atau bahan berbahaya dan beracun, di mana limbah ini mempunyai sifat dan konsentrasi yang mengandung zat beracun dan berbahaya yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, hingga mengancam kelangsungan hidup manusia. Limbah masker yang dihasilkan oleh masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dan yang sedang menjalani isolasi mandiri juga termasuk ke dalam limbah 3B. Sedangkan limbah masker yang dihasilkan oleh masyarakat yang sehat termasuk ke dalam limbah domestik atau limbah rumah tangga berdasarkan dalam pedoman pengelolaan limbah masker dari masyarakat. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19, adapun cara yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan masker bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Yang pertama, kumpulkan masker bekas sekali pakai yang telah digunakan. Kemudian, kita lakukan disinfeksi pada masker dengan cara merendam masker dengan larutan disinfektan, klorin, ataupun pemutih pakaian. Setelah dilakukannya disinfeksi, masker harus digunting atau dirusak agar masker tidak bisa dimanfaatkan kembali. Setelah masker dirusakkan, masukkan masker ke dalam plastik yang rapat, kemudian buang ke tempat sampah domestik. Berdasarkan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita bisa membuang sampah masker pada tempat sampah atau drop box khusus yang telah disediakan oleh pemerintahan di ruang publik. Setelah melakukan pengelolaan masker, jangan lupa untuk tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan pedoman cuci tangan 6 langkah. Nah, itulah beberapa langkah pengelolaan masker bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Untuk semuanya, tetap jaga protokol kesehatan dan stay safe.